Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah senantiasa kita bersolawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, ayat kursi merupakan ayat 255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur karena dapat memberikan perlindungan dari gangguan setan. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memiliki keistimewaan dan keutamaan ketika membaca. Namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang, bahkan haram membaca ayat kursi. Lantas bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Apakah saja keutamaan membaca ayat kursi? Tapi mengapa ada waktu terlarang membaca ayat kursi? Apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Silakan simak video ini hingga selesai supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dari kitabullah? Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya, wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dari kitab Allah? Ubay menjawab dengan membaca ayat kursi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada, kemudian beliau bersabda, sementara kegembiraan bersinar di wajahnya, selamat atas ilmumu wahai Abu Munzir. Ada suatu alasan mengapa ayat kursi disebut ayat yang paling agung. Pada suatu malam, setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada saat diturunkan, beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi saling berjatuhan dan malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian kepanasan dan mereka merasa takut. Adapun makna dari kata kursi pada ayat kursi merupakan suatu pondasi, hukum-hukum atau kebajikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga sebagai simbol dari kekuasaan yang dimilikinya. Diturunkan ayat kursi untuk memberikan petunjuk atau sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Sungguh, Maha Agung ayat kursi. Di balik keagungan ayat tersebut juga menyimpan banyak keutamaan ketika membacanya. Apa saja keutamaan ayat kursi? Ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat mengagumkan. Maka dari itu banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat kursi ini turun diiringi ribuan malaikat. Ketika kita membaca ayat tersebut, maka malaikat akan memberikan hormat kepada orang yang membacanya. Keutamaan membaca ayat kursi ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari kejahatan yang berasal dari setan maupun jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi, tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari akhir, yakni dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat, Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Kita sebagai umat muslim perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita melanggar larangan tersebut. Berikut 4 waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang ini wajib kita perhatikan agar jangan sampai mengharap pahala yang ada, malah mendapatkan dosa. Larangan waktu yang pertama membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam sholat.
Larangan ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka jangan asal membaca karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca antara dua gerakan sholat tersebut. Lalu yang kedua, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang mengantuk. Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Selain dalam keadaan mengantuk, larangan yang ketiga yaitu ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Maka dengan alasan ini, kita wajib untuk selalu sigap saat masuk ke tempat seperti ini. Dengan penuh kesadaran, perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas ketika hendak masuk toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Larangan keempat, dilarang membaca ayat kursi ketika kita menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali membacanya dalam hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ayat kursi adalah ayat yang sering kita baca dalam kondisi tertentu. Bukan hanya di waktu pagi, sore, dan ketika hendak tidur saja. Namun hal yang paling penting adalah tidak membacanya di waktu yang terlarang. Kita tentu tidak ingin mendapatkan dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat, menjadi penambahnya ilmu serta pengetahuan kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.